dari Universitas Nasional Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hak pakai yang ditugasi oleh dosen saya yang bernama Pak Albert. Apa itu hak pakai? Hak pakai menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelola tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Apa saja sih yang dapat menggunakan hak pakai? 1. Warga negara Indonesia. 2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 5. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Tanah apa saja sih yang dapat digunakan untuk hak pakai? Menurut Undang-Undang 40 tahun 1996 menurut pasal 1, tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik. Berapa lama sih jangka waktu untuk hak pakai? Menurut Undang-Undang 40 tahun 1996, jangka waktu hak pakai diatur dalam 45 sampai pasal 49. 1. Hak pakai atas negara. Hak pakai ini berjangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang sampai 20 sampai 25 tahun. 2. Hak pakai atas tanah pengelolaan. Hak pakai ini berjangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 sampai 25 tahun. 3. Hak pakai atas tanah milik. Hak pakai ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi. Apa sih kewajiban pemegang hak pakai? Berdasarkan pasal 50 dan pasal 51 PP nomor 40 tahun 1996, kewajibannya yaitu adalah 1. Membayar uang pemasukan negara. 2. Menggunakan tanah sesuai perjanjian. 3. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya. 3. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara. 4. Menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Hak apa saja sih pemegang hak pakai? Berdasarkan pasal 52 PP nomor 40 tahun 1996, hak-haknya adalah menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu. 2. Memindahkan hak pakai kepada pihak lain. 3. Membebani dengan hak tanggungan. 4. Menguasai dan mempergunakan tanah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Apa saja sih yang dapat menghapuskan hak pakai? Menurut pasal 55 PP nomor 40 tahun 1996, yang dapat menghapuskan hak pakai: 1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya. 2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya. 4. Hak pakainya dicabut. 5. Ditelantarkan oleh yang pemegang hak pakai. Di sini saya akan memberikan contoh kasus mengenai hak pakai. Perkara nomor 11 PDT-G/2010/PN-Tegal. Subjeknya itu penggugatnya Sartono Jaya Pranoto, tergugatnya Pemkot Tegal dan Kepala Kantor Pertanahan. Objeknya yaitu tanah bekas yang terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Kronologinya pada tanggal 1 Desember 1990 telah diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 33 dan 34 atas nama Pemkot Tegal yang digunakan untuk pasar beras. Sartono selaku ahli waris Ca Engham, pemilik tanah bekas hak barat, merasa dirugikan oleh Pemkot Tegal. Lalu penggugat melakukan gugatannya kepada Pemkot Tegal dan Kantor Pertanahan Kota Tegal. Berdasarkan keputusan hakim bahwa penerbitan sertifikat hak pakai nomor 33 dan sertifikat hak nomor 34 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan para tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemerintah Kota Tegal
dihukum untuk membayar harga sewa objek sengketa sebagai ganti rugi kepada Sartono sebesar 50 juta per tahun sejak tahun 1991, sampai dengan Pemkot Tegal menyerahkan objek sengketa kepada Sartono dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong seketika dan tanpa syarat kepada Sartono. Analisa menurut saya, hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya. Faktanya bahwa tanah RF Van Eigendom Verponding nomor 2354 tidak pernah diajukan ke konversi sebelumnya, maka tanah tersebut tidak pernah berubah menjadi tanah hak milik maupun hak guna bangunan seperti diatur dalam ketentuan konversi UU PA. Tanah tersebut adalah tanah negara, sehingga Sartono sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut. Dalam Kepres nomor 32 tahun 1979, diatur mengenai subjek hukum yang mendapatkan prioritas atas berhak tanah hak barat dan prioritas pertama ada pada negara apabila digunakan untuk kepentingan umum, dengan diberikan sejumlah ganti rugi kepada bekas pemilik, yang dimana bekas tanah Reva Eigendom Verponding nomor 2354 digunakan sebagai pasar beras oleh Pemkot Tegal, jelas untuk kepentingan umum, sehingga Pemkot Tegal tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah tersebut juga telah menjadi tanah negara, sehingga penerbitan sertifikat hak pakai nomor 33 dan 34 sah dan mempunyai kekuatan hukum. Pemkot Tegal dan Kepala Kantor Pertanahan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena proses yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.